Halo Bapak Ibu Guru, mari kita cari tahu apa itu Contextual Teaching Learning atau biasa kita sebut CTL. Sebelumnya, mari kita perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok ini. Ada siapa aja? Check it out! Halo, perkenalkan, saya Irfan Aprijal Bintara. Perkenalkan, saya Aprilia Rambe. Perkenalkan, saya Mustika Yusunanis. Menurut John Dewey, siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajarinya terdapat di sekelilingnya atau nyata. Apa sih bedanya CTL dan konvensional? Perbedaan yang pertama, dalam CTL, pembelajaran lebih berpusat pada siswa, sedangkan dalam konvensional lebih berpusat pada guru. Perbedaan yang kedua, dalam CTL cenderung mengintegrasikan bidang satu dengan bidang lainnya, sedangkan dalam konvensional hanya cenderung pada satu. Pada konvensional, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Jadi, pengetahuan hanya diperoleh dari materi yang diberikan guru saja. Sedangkan dalam CTL, pembelajaran dilakukan dengan mengkaitkan pengetahuan yang dimiliki siswa dengan bahan ajar yang dimilikinya. Perbedaan yang keempat, pada CTL, penilaian dilakukan ketika proses pembelajaran, mengikuti perkembangan siswa. Sedangkan pada konvensional, penilaian hanya dilihat pada hasil ujian akhir. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, untuk penerapannya pendekatan kontekstual atau CTL memiliki 7 komponen utama. 1. Constructivism. 2. Questioning. 3. Inquiry. 4. Learning Community. 5. Modeling. 6. Reflection. 7. Authentic Assessment. Konstruktivisme, bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi pengetahuan baru yang berlandaskan pada pengetahuan yang pernah dimiliki. Questioning, dalam CTL, pembelajaran bertujuan untuk menggali pengetahuan siswa. Inquiry, bahwa siswa menentukan sendiri pengetahuan dan keterampilannya saat proses pembelajaran. Learning Community, dalam CTL, hasil belajar diperoleh dari bertukar pikiran, baik antar teman maupun kelompok. Modeling, dalam CTL, pembelajaran memunculkan model yang bisa ditiru, baik itu guru yang menjadi model, pakar pendidikan, bahkan siswa juga dapat dirancang menjadi model. Reflection, dalam CTL, kegiatan refleksi merupakan suatu respon atau tanggapan terhadap pembelajaran yang telah diterima. Authentic Assessment adalah penilaian yang dilakukan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, mengikuti perkembangan siswa. Pengaplikasian 7 komponen utama CTL dalam langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan awal langkah-langkah pembelajaran CTL. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Apa kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Selamat pagi Cikgu, siap Bu. Anak-anak, apa kalian masih ingat materi kemarin mengenai bentuk-bentuk bangun ruang? Masih Bu. Nah, Ibu mau bertanya nih sekarang, siapa di sini yang pernah melihat Ka'bah? Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Yang belum pernah melihat bentuk Ka'bah, coba buka halaman 23 bukunya. Di situ ada contoh bentuk Ka'bah. Nah, setelah ini coba kalian bandingkan bentuk kubus dan Ka'bah. Setelah membandingkan, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Sama Bu.
Betul sekali. Jadi Ka'bah itu merupakan contoh bangunan berbentuk kubus. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat yang ada pada kubus. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran CTL. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya mengenai rusuk, diagonal ruang, diagonal bidang. Sekarang coba kalian diskusikan sifat-sifat apa saja yang ada pada kubus menurut materi tersebut. Baik, Bu. Nah, sudah beres diskusinya anak-anak? Coba sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing? Dia, Bu. Dia, Bu. Sekarang coba kalian kerjakan soal latihan ini ya. Baik, Bu. Semuanya sudah mendapatkan soal dari Ibu. Coba sekarang kalian diskusikan bersama kelompoknya ya untuk menjawab soal tersebut. Baik, Bu. Jadi, apa semua paham mengenai materi kubus hari ini? Coba, siapa yang mau menyampaikan kesan-pesan pada pematerian hari ini? Dia, Bu. Dia, Bu. Kegiatan akhir, langkah-langkah pembelajaran CTL. Sekarang, buat kesimpulan materi hari ini pada buku kalian masing-masing ya. Baik, Bu. Tadi kan kalian sudah mendiskusikan bersama kelompoknya. Setelah itu kalian sudah menyimpulkan materi hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan individu. Baik, Bu. Tukarkan hasil soal yang telah kalian kerjakan bersama temannya ya. Kita akan bahas bersama-sama. Kelebihan dan kelemahan pendekatan kontekstual teaching learning. Kelebihan CTL yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa dituntut agar dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Saya sependapat dengan saudara, sehingga materi yang dipelajari siswa akan tertanam erat dalam memori siswa dan tidak mudah untuk dilupakan. Lalu, kelebihan CTL yang kedua adalah pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan konsep, karena siswa dituntut untuk dapat menumbuhkan pengetahuannya sendiri. Selain kelebihan, CTL juga memiliki kelemahan. Di antaranya yaitu kelemahan yang pertama, siswa berkemampuan tinggi akan mendominasi kelas, dan yang kurang akan menjadi tidak percaya. kelemahan yang kedua, peran guru tidak nampak terlalu penting lagi di dalam CTL, karena peran guru hanya sebagai pengarah